Yosa, kembali lagi di Kako Anime. Dan ya, ini dia full review manga One Piece chapter 1171 berjudul Ragnir. Ditemani ya dengan cover request seperti ini. Chapter diawali dengan kita melihat kondisi kastil Aurus setelah semua yang terjadi. Dan di sana kita mendengar Gaban berkata, "Aku sempat berpikir Harald mungkin akan meninggalkan kastil dan akhirnya menghancurkan dunia. Aku bisa membayangkan dunia dengan keputusasaan seperti itu. Tubuh itu beregenerasi tanpa henti, tak peduli seberapa besar kerusakan yang ia terima. Aku tidak pernah menyangka ada cara untuk menghentikannya. Tak kusangka harta suci Elbaf menyimpan kekuatan sebesar itu. Jarul." Lalu ya, di halaman berikutnya kita bisa melihat mereka semua mulai berdiri atau sedang berdiri ya. Terlihat Shanks, Gaban, Jarul, serta pula beberapa giant penjaga juga di sana jalan. Lalu Jarul kemudian merespon perkataannya Gaban yang tadi itu, di mana Jarul berkata, "Tidak, aku bahkan belum pernah mendengar hal ini sebelumnya. Hanya dengan memikirkan apa yang mungkin terjadi jika Loki tidak ada di sini hari ini, itu membuat tulang yang ada di punggungku merinding." Dan di sana ya, kita juga bisa melihat Shanks setelah mendengar ucapan itu, Shanks mulai mengingat sejumlah flashback. Pertama, saat Shanks bertemu dengan Harald sebagai Godblade, Shanks mengingat perkataan Harald yang berkata, "Begitu aku bergabung dengan God Knight, Fajar Elbaf pasti akan datang." Lalu flashback lainnya adalah kita bisa melihat Garling di sana yang terlihat sangat bahagia berbicara kepada Shanks yang baru balik habis belusukan di dunia bawah. Dan di sana Garling berkata, "Jika ada sesuatu yang kau inginkan, katakan saja, anakku yang malang. Kau pasti hidup dengan banyak batasan sampai sekarang. Rakyat jelata, bahkan bukan manusia, lupakan saja dunia bawah itu." Dan setelah semua ingatan yang diingat oleh Shanks itu ya, Shanks mulai mencengkram erat tanda perjanjian Imu di lengan kirinya dengan ekspresi kesakitan di wajahnya. Bahkan di sana, Gaban sampai mencoba menenangkan Shanks dengan berkata, "Shanks, oi Shanks." Lalu Gaban mencoba memeluk dan menenangkan Shanks di sana dan juga berkata pula kepada Shanks, "Hentikan itu, kebiasaan buruk mengutuk kelahiranmu sendiri." Lalu ya, Shanks di panel berikutnya tantrum sambil berteriak, "Kenapa Harald harus mati? Seseorang dengan hati yang begitu murni. Seandainya saja aku bertindak lebih cepat." Tapi Gaban kemudian berkata kepada Shanks, "Tidak mungkin ini salahmu, Shanks. Kau pasti punya tujuan. Setiap kehidupan memiliki makna. Sadarlah." Sementara itu, di sisi lainnya kita bisa melihat Loki yang lebih terpukul di sana duduk di depan tubuh ayahnya yang tergeletak tepat di depannya. Terlihat tubuh Harald sisa kaki saja bagian atasnya udah ditutupi oleh Loki dengan jubah yang setidaknya kita tahu dari chapter sebelumnya seharusnya tubuh bagian atasnya si Harald ini telah hancur berkeping-keping. Kemudian di sana kita bisa melihat Loki menangis dan juga berkata di sana, "Inikah hasil dari mencintai bangsanya sampai akhir? Ini terlalu kejam." Kemudian di halaman berikutnya, Shin beralih ke Marijoa. Di ruangan tahta kosong, di sana Imu terlihat sedang berkumpul dengan Gorosei lainnya, dan kita pula kemudian mendengar yepingan atau bacotan dari Imu. Dan Imu berkata seperti ini sambil kebingungan,
diberikan kepada seseorang prajurit dari ras Ancient Giant, sesuatu yang langka di dunia ini. Aku memberinya kekuatan yang jauh lebih besar dan tubuh yang abadi. Sekarang dia tidak lebih sekedar monster dan bahkan telah dibunuh oleh siapa? Apa sebenarnya yang terjadi di Elbaf? Lalu ya, si Mars mencoba mengasihkan semacam pendapat kepada Imo, di mana Mars berkata, "Mari kita kirimkan seseorang untuk melidiki Abyss yang ditinggalkan oleh Harald. Seharusnya masih ada di Elbaf, bukan?" Tapi Imo langsung membantah dan memotong ucapan si Mars tadi dan berkata, "Cukup, itu hanya akan menyebabkan lebih banyak naik mati. Bahkan bagimu, perjanjian ini memiliki harga sampai harus merendahkan diri di hadapan ras manusia. Harald yang berbicara tentang membangun hubungan dengan bangsa dan ras lain sudah dianggap sebagai bida. Mereka pada dasarnya adalah klan prajurit pencinta perang hingga tetes darah terakhir mereka. Jika kita ceroboh membawa mereka ke dalam world government, kita akan runtuh dari dalam." Seseorang Raja Elbaf dari ras Ancient Giant yang menyetujui perjanjian, pria yang begitu mudah dimanfaatkan. Dia adalah raja yang seharusnya tidak pernah ada, bahkan bagi Elbaf itu sendiri. Sejarah tidak pernah berbohong. Kita sama sekali tidak akan bisa hidup berdampingan. Jangan pernah lupa, Elbaf adalah di. Kemudian ya, di halaman berikutnya, Sin balik ke Kastil Aurus. Di sana Jarl berkata kepada mereka yang ada di sana, "Loki, mulai sekarang seluruh negeri akan berada dalam kekacauan total." Dan Loki mulai berkata juga, "Aku akan pergi ke lautan, Kek. Aku akan membawa semua prajurit yang selamat bersama aku." Tentu saja Jarl meresponnya dengan berkata, "Lalu bagaimana dengan keinginan Harald?" Di mana ya kita kembali mengingat Harald yang berkata, "Sampaikan kepada rakyat Elbaf apa yang sebenarnya terjadi di kastil ini, persis seperti yang terjadi." Namun di panel berikutnya, di mana Loki duduk di tangga, Jarl di depannya, Shanks dan Gaban yang ada di pilar yang runtuh yang juga ada di hadapan Loki. Di sana Loki berkata, "Tidak mungkin, kita tidak bisa memberitahu mereka. Dengarkan baik-baik kalian semua yang ada di sini. Jangan ceritakan apapun yang terjadi pada hari ini kepada satu orang pun." Yang mana kemudiannya Jarl berkata di sana, "Kau sadar apa yang kau katakan, Loki? Itu akan membuatmu dicurigai melakukan kejahatan karena ini." Dan di sana Loki berkata, "Ayolah, itu bukan hal baru bagiku. Bisakah kau benar-benar melihat masa depan di mana aku menjadi raja dan meneruskan cita-cita ayahku? Tapi jika untuk tujuan yang berbeda, maka aku bisa mencapainya. Dengan kemampuan ini, aku akan menenangkan penyesalan ayahku dan juga para prajurit yang gugur." Lalu ya, di halaman berikutnya kita melihat Loki mulai pergi bersama para prajurit lainnya. Dan kita juga melihat di sana Jarl sempat mencoba untuk menghentikan Loki dengan berkata, "Jangan pernah berpikir untuk melakukan hal sebodoh itu, Loki. World Government adalah organisasi yang sangat besar. Ini tidak akan semudah yang kau bayangkan." Dan ketika Jarl berkata seperti itu, Shanks dan Gaban hanya bisa terdiam dan juga ekspresi Shanks yang mulai berubah. Dan kemudian di panel berikutnya kita bisa melihat panel yang cukup menarik, karena di sini kita bisa melihat di panel sebelumnya kita mendengar kalau di Kastil Aurus sangat berisik, terdengar suara, "Oh tidak raja, oh tidak ada penyerangan, oh tidak, oh tidak." Tapi di panel lainnya kita melihat Kastil Aurus yang hening. Dan benar, ini menunjukkan kalau timeline saat ini sudah balik ke timeline yang seharusnya, alias flashback telah selesai. Dan kita kemudiannya setelah melihat Kastil Elbaf yang saat ini sepi,
scene beralih ke Underworld, tempat Loki yang sebelumnya bercerita 3 menit itu, di mana Loki kembali berkata di sana, "Dan begitulah aku pergi ke laut, Hairudin. Saat kalian semua kembali ke pulau, cerita tentang pembunuhan ayahku pasti sudah tertanam dalam benak semua orang. Aku telah melakukan cukup banyak tindakan barbar sehingga wajar orang-orang akan berpikir seperti itu. Tapi aku tidak sebegitu rusaknya sampai harus bersuka cita atas kematian ayahmu. Aku hanya tidak bisa menerima akhir seperti itu. Aku tidak ingin semua yang diperjuangkan oleh orang tua itu sepenuhnya disangkal. Meski begitu, apakah seharusnya aku benar-benar memberitahu seluruh negeri tentang hal itu?" Lalu Gaban menambahkan, "Itulah kebenarannya, Hairudin." Dan Lokia kembali berkata di sana, "Sekarang kau mengertikan, Hairudin. Aku bahkan tidak pernah ingin mengingat hal seperti ini lagi." Di mana Lokia sambil emosi berkata seperti itu kepada Hairudin. Lalu Hairudin meresponnya, "Sekarang aku akhirnya mengerti mengapa Jarul Sama begitu keras menghentikan eksekusimu dan terus melindungimu. Dengan kata lainnya, ayah memilih kematian agar tidak dimanipulasi oleh World Government. Itu berarti World Government telah menjadi musuh Elbaf sejak saat itu. Metode seperti apa yang mereka gunakan kepada ayah?" Lalu Gaban kembali berkata di sana, "Ya, God Knights yang tiba di Elbaf kali ini sangat terkait dengan insiden yang melibatkan Harald. Namun Loki masih belum mengetahui detail tentang apa yang sebenarnya terjadi pada Harald di Holy Land. Jika perlu, aku bisa menjelaskannya." Di mana ya ketika Gaban berkata seperti itu, kita melihat rombongan New Giant Pirate, Zoro dan Sanji yang telah bersiap di kapal itu ya, kapal Leaf. Mungkin mereka berpikir di dalam hati mereka, "Waduh, nambah 3 menit lagi nih ceritanya." Namun menariknya atau bagusnya, Hairudin berkata di sana di halaman berikutnya, "Untuk sekarang ini tidak apa-apa ya, San. Tidak dibutuhkan alasan untuk melindungi negeri sendiri. Loki, kita memiliki perasaan yang sama tentang keinginan ayah. Maafkan aku minta maaf terkait masalah ini. Bertarunglah bersama kami demi Elbaf." Sembari ya si Loki ini membebaskan Hairudin dengan melepaskan borgol di tangan maupun di kakinya. Dan yap, Loki menggerakkan tangannya kembali yang lepas dari borgol. Dan Luffy di sana yang sangat senang dengan berkata, "Ya, bagus buatmu Loki. Sekarang kita bisa bertarung." Tapi tiba-tiba ya ada suara yang terdengar, membuat Loki serta Luffy bertanya-tanya di sana. Lalu kemudian terjatuh sosok raksasa monster di dekat mereka dari atas. Dan yap, sosok itu adalah Draugr dari MMA miliknya Killingham. Dan kemudian Hairudin berkata, "Dari mana benda itu datang? Itu Draugr, makhluk seperti itu seharusnya bahkan tidak ada." Lalu Chopper menjelaskan, "Itu salah satu dari mereka. Mereka mengamuk di atas. Jumlahnya banyak sekali." Dan mendengar hal tersebut ya, Hairudin langsung bergegas naik ke lift kapal. Sementara Loki sangat tertarik sambil berkata, "Itu pas sekali untuk pemanasan. Kalian majulah duluan. Aku bisa terbang saja." Sementara kita bisa melihat Luffy di sana berkata, "Apa-apaan monster itu?" Lalu ya, di panel berikutnya, Hairudin yang sudah di atas kapal berkata kembali kepada Loki. Lalu ya, Hairudin yang sudah ada di atas kapal lift kembali berkata, "Apa yang sebenarnya terjadi di atas sana?" Lalu kita juga mendengar beberapa kru New Giant Pirate yang berkata, "Cepat Hairudin." Dan "Oi Loki, karena mengira kau bajingan pembunuh ayah, kami minta maaf." Dan kemudian Hairudin berkata, "Tapi ini hanya untuk masalah ini saja, kau tahu. Kejahatan
kejahatan lainnya yang kau lakukan tidak akan dihapus. Dan Loki yang mendengarnya berkata, diam saja dan pergilah, aku tidak butuh kata-kata seperti itu. Lalu Loki berdiri dan menghadap atau mengarah kepada sosok Draugr itu sambil mengangkat ototnya dan berkata, ini yang terbaik, aku bisa bergerak, kebebasan. Dan ya, Luffy yang masih ada di sana di depannya Loki juga tertawa. Sementara itu ya, di halaman lainnya kita melihat Chopper di sana dan juga Gaban yang berkata kepada Chopper, "Oi, dokter, aku senang kau mengkhawatirkanku, tapi seperti yang kuduga, aku tetap tidak bisa berhenti mengkhawatirkan anakku." Dan mendengar hal tersebut, Sanji kemudian datang menggendong Chopper di punggungnya dan juga membawa Gaban dengan kedua tangannya sambil menggunakan skywalk untuk naik ke Sunwood atau ke dunia atas. Lalu Chopper berkata kepada Sanji, jaga dia tetap stabil ya Sanji. Dan kita bisa melihat ya, Sanji ini lagi-lagi ngangkut orang tua, yang mana Sanji berkata di sana, siap, bukankah seharusnya dia sedang tidur? Dan yap, ini ya untuk Sanji nih, kuharap Gaban gak mati ya. Sementara itu ya, di panel lainnya kita bisa melihat Loki di sana menoleh ke belakang dan Luffy berdiri di sana di pundak Loki. Itu membuat Loki bertanya-tanya dan berkata, "Kenapa kau ada di sana dan apa yang kau lakukan di sana?" Dan Luffy berkata, "Ya, aku tidak sabar melihatmu bertarung." Lalu di sana Loki sambil melompat berkata, "Kalau begitu, tunjukkan pada mereka apa yang kau punya, Ragnir." Dan Ragnir terlihat berbicara di sana. Kemudian di panel itu kita melihat Loki bersiap menghantamkan Ragnir kepada Draugr itu. Lalu di halaman terakhir pada chapter kali ini, Loki sambil berteriak berkata, "Nibelheim," dan jebret, Draugr itu tiba-tiba langsung membeku tepat setelah Loki menghantamkan tepat ke tubuhnya si Draugr itu. Tentu saja hal itu ya membuat Luffy yang melihatnya berkata, Dan ya, chapter sampai di sini yang mana minggu depan libur.